Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya, nikmat iman, Islam, ihsan, begitu juga nikmat kesehatan, sehingganya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah kepadaku, maka akan aku tambah nikmatnya, dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari nikmat Islam, ihsan, hingga nikmat kesehatan. Karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islamiyah, serta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa fiqh mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahsin surat Al-Fatihah. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengambil Al-Qurannya, karena kita akan belajar yaitu metode talaki. Saya membaca, kemudian Bapak Ibu sekalian mengikuti. Yang santriwati juga diharapkan untuk membuka surah Al-Fatihah. Sudah Bapak Ibu? Anda membaca terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu mengikuti bacaan yang telah saya baca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Baik, jangan sampai terputus, kita alirkan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, dibersihkan huruf A-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membaca huruf Ain ketika sukun maka kita alirkan ya, pertengahan sedikit ada lamanya. Jangan sampai mirip seperti huruf Hamzah. Kana jadi kana. Baik, saya ulangi kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai napasnya terputus. Jadi musa. Jadi siratal mustaqim. Jadi ada zaman di huruf sinnya. Dan saya ulangi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi huruf dha-nya itu memiliki sifat istiqalah, maka ditahan dulu ketika dia bertemu huruf bertasdid. Walad dha, dan itu tidak boleh lama-lama. Walad dha, jangan terlalu lama. Jadi walad dallin. Tapi
kita baca bersama-sama dari ta'awud sampai ayat ke-8. Wahid, Itsnaini, Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah tahsin surat Al-Fatihah, sedikit saya kupas dari surat Al-Fatihah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan mendalam setiap ayat dari surat Al-Fatihah ini, termasuk makna, keutamaan, serta hubungan antara ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bismillah berarti memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah untuk memperoleh berkahnya. Bahkan ada sebuah hadis yang itu riwayatnya dhaif ya. Jika kita memulai sesuatu perbuatan tanpa diiringi dengan bismillah, maka itu tertolak. Yang dalam artian tertolak itu apa? Tertolak itu tertolak berkahnya. Maka siapa saja yang ketika melakukan perbuatan sesuatu, baik kecil ataupun besar, dan itu diiringi dengan bismillah, maka ia akan menjadi berkah, apapun itu. Jadi mari kita untuk senantiasa melakukan hal sekecil apapun itu, yang dalam artian itu kebaikan, baik kecil ataupun besar, maka kita mulailah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat Allah yang menunjukkan kasih sayangnya yang luas, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam artian kasih sayang itu apa? Dalam artian ketika kita ditimpa musibah, Allah selalu memberikan rahmatnya, pintu rahmatnya selalu terbuka. Bahkan di dalam hadis qudsi itu Allah menyebutkan, wahai hambaku, jika kalian datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi dan langit, maka akan aku ampuni dengan apa? Rahmat kasih sayangku. Maka jangan pernah putus asa dalam meminta rahmat Allah, kasih sayang Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya Allah yang penuh kasih sayangnya. Kemudian di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah adalah bentuk pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Nikmat, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Karena dari nikmat itu kita merasakan ketenangan, kebahagiaan. Dengan catatan apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat kedua ini alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bentuk pujian kepada Allah atas segala nikmatnya, yaitu hanyalah Allah yang berhak disembah, Allah yang berhak dipuji. Jadi jangan sampai kita meminta pujian kepada manusia. A'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Raja, Allah Maha Mengampuni, Rabbul Alamin. Menunjukkan bahwa Tuhan dan pemelihara seluruh alam semesta. Apa itu alam semesta? Alam semesta yaitu langit dan bumi. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sombong terhadap apa yang kita miliki. Akan tetapi apa? Kita harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena semua yang ada di tangan kita, yang ada di bumi dan di langit, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang diulangi setelah pembacaan ayat Bismillah di ayat ketiga surat Al-Fatihah. Pengulangan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menegaskan bahwa Allah memiliki kasih sayang yang tak terbatas. Berbeda dengan manusia. Manusia memiliki kasih sayang terbatas. Akan tetapi Allah memiliki kasih sayang yang tak terbatas. Maka dari itu, jangan bosan-bosannya kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang tak terbatas, beda dengan manusia. Maka kita ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita ingat Allah, maka tanamkanlah keyakinan bahwasanya kasih sayang Allah itu tak terbatas dan Allah pasti akan mengampuni. Kecuali dalam hadis man taba qabla an tadlu syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit dari barat, maka taubatnya akan diterima. Jadi ketika taubat matahari itu terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Maka dari itu jangan pernah bosan ataupun putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang tak terbatas, kasih sayang yang sangat luas. Kasih sayang Allah meliputi makhluknya, tetapi khusus bagi orang beriman di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala meliputi kasih sayang untuk makhluknya itu untuk orang-orang yang beriman. Apa itu orang-orang beriman? Orang-orang beriman adalah orang yang senantiasa melakukan amal soleh, amal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang beriman. Dan Allah juga kasih sayangnya diberikan kepada makhluknya, yaitu terhadap ciptaannya, baik itu manusia ataupun hewan-hewan yang ada di muka bumi. Akan tapi beda dengan orang beriman. Dengan orang beriman, Allah berikan kasih sayang
yaitu balasannya apa? Di akhirat. Apa itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu senantiasa meyakini bahwasannya kasih sayang yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada batasnya. Bahkan sekalipun kita pernah melakukan keburukan, baik besar atau kecil, niscaya akan Allah ampuni. Dengan catatan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat keempat Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Allah adalah satu-satunya pemilik dan penguasa pada hari pembalasan. Allah adalah satu-satunya pemilik dan penguasa pada hari pembalasan. Semua orang, baik itu Islam ataupun non-Muslim, maka akan ada hari pembalasan di hari kiamat. Jika dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb satu-satunya, maka insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surga, sekalipun dia memiliki keimanan sebesar biji zarah. Di hari pembalasan, manusia hanya memikirkan amalannya masing-masing. Ketika di dunia, mereka berpikir apakah kita akan dimasukkan ke surga ataupun neraka. Maka di hari pembalasan itulah manusia akan menunggu apa yang akan Allah berikan kepadanya. Kemudian hari kiamat disebut sebagai Yaumuddin, karena di hari itu setiap manusia akan menerima balasan atas amalnya. Semua amalan yang pernah dilakukan di dunia akan Allah balas ketika Yaumuddin, yaitu Yaumul Pembalasan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat kelima Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu berarti hanya kepada Allah kita menyembah dan mengesahkannya dalam ibadah. Bahwasanya di sini Allah menegaskan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan tiada tandingan untuknya. Maka kita ketika sholat hadirkan rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya adalah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabdikan, bahwasanya hamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in menegaskan bahwa kita hanya meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Jadi yang pertama ketika dilakukan seorang mukmin ataupun orang beriman, ketika dia mendapat musibah, maka dia akan kembali ke Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah dia menyembah. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya dia meminta pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan atas segala urusan yang sedang dialami, baik itu urusan di rumah, urusan masalah sama teman, ataupun urusan masalah keluarga dan lain sebagainya. Maka bagi orang beriman, yang pertama dia harus dilakukan adalah kembali ke Allah, kembali mentadabburi surat Al-Fatihah di ayat keempat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Karena tiada makhluk yang bisa menolong kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
apapun masalah kita, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita meminta pertolongan kepada manusia, maka sama saja kita telah menyekutukan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat ini menekankan yaitu tauhid keesaan dan sikap bergantungnya kepadanya. Jadi di ayat keempat kesimpulannya adalah kita harus selalu bergantung kepada Allah di setiap keadaan apapun, baik itu ketika lapang ataupun sempit. Ketika lapang, kita harus selalu ingat kepada Allah. Ketika kita diberi nikmat yang baik, maka kita harus ingat kepada Allah. Begitupun ketika kita diberikan nikmat, contohnya yaitu sakit, maka kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah Allah akan menguji hambanya, yaitu dengan kesabaran. Apakah dia ingat kepada Allah di masa dia diberikan kebahagiaan, ataupun dia hanya mengingat kepada Allah di saat ia diberikan kesusahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-6 Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina yaitu meminta petunjuk, doa meminta petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu Islam dan kebenaran. Karena tidak ada jalan yang lurus selain Islam. Islam adalah agama yang benar. Islam agama adalah yang benar. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan yang istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa petunjuk ini mencakup ilmu yang benar dan amal yang lurus. Jadi petunjuk yang ditegaskan di ayat ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim, yaitu meminta ilmu yang benar. Apa itu ilmu yang benar? Yaitu ilmu agama Islam. Dan yang lurus itu apa? Ilmu yang selalu senantiasa istiqomah, yaitu terus-menerus konsisten dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal kesulitan ataupun kemudahan. Karena itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ke-7 Allah berfirman, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ini yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat adalah jalan para nabi, jalan para nabi, siddiqin yaitu orang-orang yang jujur, syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan sholihin, orang-orang yang selalu senantiasa melakukan amal soleh. Inilah jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya para nabi. Maka kita harus senantiasa mentadabburi ayat ini, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu meminta kepada Allah agar diberi nikmat, yaitu jalan para nabi, yaitu jalan siddiqin wa syuhada dan sholihin, jalan orang berjihad dan orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, merujuk pada orang-orang yang dimurkai. Siapa itu orang-orang dimurkai? Yaitu orang-orang Yahudi, karena mereka tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Itulah orang-orang Yahudi.
Iwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Fatihah ini, di surah Al-Fatihah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlindung, yaitu dari jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa tuh orang-orang yang dimurkai? Itu orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Begitupun sebaliknya, jika seseorang muslim mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, maka dia termasuk mengikuti sifat Yahudi. Bukan orang Yahudi, tapi sifatnya. Begitulah sifat orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan pada surah Al-Fatihah ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Fatihah adalah doa dan pedoman hidup bagi seorang muslim. Ayat-ayatnya mencakup tauhid, ibadah, permohonan, petunjuk, dan peringatan untuk menjauhi kesesatan. Surat ini memiliki keutamaan yang besar, dan surat ini adalah termasuk rukun dalam sholat. Bahwasanya ketika kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Ada yang mengatakan demikian. Iwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah masuk Al-Fatihah. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi dan kurangnya mendalami ilmu, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita bosan-bosan untuk selalu senantiasa mentadabburi surat Al-Fatihah dan mengkajinya, memahaminya. Mungkin nanti bisa jadi Bapak Ibu sekalian menemukan pemahaman yaitu dari ustaz-ustaz lain, jadi tidak berpaku dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan maghrib menjelang isya ini. Demikian kajian soal Fatihah. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan terkait tahsin, insya Allah akan dijawab. Kalau artinya waladhdallin itu apa? Waladhdallin itu artinya itu kesesatan. Iya, yaitu jalan-jalan orang yang sesat. Waladhdallin. Di dalam tafsir tadi, waladhdallin merujuk kepada orang-orang sesat. Siapa itu orang-orang sesat? Yaitu orang-orang Nasrani yang beribadah tanpa ilmu yang benar. Begitu Pak. Baik, dari yang ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan terkait tahsin ataupun pembahasan pada surah Al-Fatihah? Jika tidak ada, maka saya akan tutup kajian pada kesempatan kali ini. Semoga kajian pada kesempatan kali ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.